Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas bagaimana pembagian peran pemerintah dan satuan pendidikan dalam pembelajaran paradigma baru pada kurikulum 2022. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Membahas mengenai pembelajaran paradigma baru berarti kita sedang membahas mengenai pembelajaran yang memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan paradigma baru diharapkan pembelajaran ini merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Lalu, bagaimana pembagian peran pemerintah dan satuan pendidikan dalam pembelajaran paradigma baru? Nah, di sini pemerintah menyediakan contoh kurikulum operasional dan beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik yang membutuhkan inspirasi dalam pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, pada kerangka kurikulum sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan di kurang lebih 2.500 sekolah, maka pemerintah berperan menyiapkan yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu berisi kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi. Fungsinya adalah sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Struktur kurikulum, jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran yang berisi di kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen yang nantinya berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Sedangkan untuk satuan pendidikan diberikan kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar yang tersedia atau membuat sendiri sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Nah, komponen yang dikembangkan dalam satuan pendidikan yaitu yang pertama, kurikulum operasional yang berisi jabaran kebijakan, rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Yang kedua adalah perangkat ajar yang berisi berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran paradigma baru. Nah, demikian pembagian peran antara pemerintah dan satuan pendidikan dalam pembelajaran paradigma baru. Jadi pemerintah menyediakan contoh kurikulum operasional beserta beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik untuk membutuhkan inspirasi dalam pembelajaran, sedangkan satuan pendidikan itu diberikan kemerdekaan untuk memilih, memodifikasi dari contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, demikian, semoga penjelasan sederhana ini bisa membantu dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di sana sini.
Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.